itu kan tadi dari sisi yang penggunanya ya Mas. Kalau misalnya kita mungkin ada cerita tentang atau mungkin yang terkena pelet gitu Mas. Ciri-ciri orang yang terkena pelet ini bisa dilihat nggak sih Mas? Bisa dirasakan? Ya, kalau ciri-ciri orang yang terkena pelet, salah satunya seperti saya sebutkan di awal tadi, dia akan merasa kalau dirinya terkena pelet. Berbeda dengan orang yang terkena pengasihan. Beda ya? Beda. Kalau orang yang terkena pengasihan, biasanya mereka cara kerjanya lebih alami. Oke, nggak berasa ya? Nggak berasa. Kita Kalau pelet, kayak saya ketika kita tertarik dengan seseorang gitu, misalnya kayak ya memang kita lagi kasmaran gitu iya, ya seperti rasanya itu. ya kayak gitu. Betul. Kalau orang yang terkena pelet kan cenderung dia lebih merasakan. Ya setiap hari selalu terpikir, ya kebayang-bayang terus, tidak bisa tidur. Biasanya juga kalau orang yang terkena pelet itu, kalau pas menjelang maghrib, ya menjelang maghrib dia pasti memiliki sakit kepala. Oh gitu. Merasakan sakit kepala, kemudian yang dia pikirkan sampai sakit kepala adalah satu orang. Biasanya itu. Namun kita jangan sampai terkecoh juga ya. Kalau orang yang terkena pelet dengan orang juga yang memang sedang kasmaran, itu hampir sama memang. Tapi memang agak-agak lebay juga ya kalau misalnya si pelet itu ya. Kalau reaksi terlalu pelet over gitu. terlalu over. Jadi kita selalu terpikirkan sampai kita sakit kepala. Kemudian biasanya kalau tengah malam itu dia selalu terbangun. Selalu terbangun ya karena itu kepikiran dengan seorang. Itu kalau orang yang terkena pelet. Kalau biasanya orang sedang memang kasmaran secara alami ya mereka akan seneng. Walaupun mereka mengalami hal-hal itu, tapi mereka seneng. Oh, iya sih memang. Iya, karena kan sedang lagi berbunga-bunga iya, hatinya. lagi bunga-bunga, itu seneng. Lagi jatuh cinta iya, ya. Karena jatuh ya. cintanya secara alami. Gitu. Bagaimana cara menangkalnya nih Mas? Ketika kita kan nggak tahu ya orang berniat buruk terhadap kita gitu. Gimana cara menangkalnya? Ya, cara menangkalnya paling aman dan terbukti efektif adalah kita tingkatkan keimanan. Karena bagaimanapun ilmu pelet ataupun ilmu pengasihan itu caranya secara spiritual, masuk ke jiwa, masuk ke hati, masuk ke pikiran, dan itu sangat mengganggu. Ya cara paling efektif untuk menangkal ya kita tingkatkan keimanan. Tingkatkan keimanan, kemudian kita perbanyak sosial lah supaya kita juga punya teman-teman yang baik. Karena sebagian besar orang yang terkena pelet, ataupun jadi korban pelet itu juga salah satu korban dari putus cinta. Contoh saja Mbak Lisa punya pacar, Mbak Lisa putus dengan pacar secara tidak baik-baik. Nah, kemudian pacar Mbak Lisa ini masih belum terima. Belum terima. Nah, selalu berusaha untuk mendapatkan lagi, padahal Mbak Lisa sudah menolak. Ya, secara umum, ya, Mbak Lisa pasti putus merasakan. cinta, dukun bertindak ya. Iya. Cinta ditolak dengan bertindak. Iya, seperti itu. Oke. Nah, itu kan tadi yang dari segi pelet ya, Mas. Kalau dari segi pengasihan sendiri itu sebenarnya bisa. Tadi kan kalau pelet itu istilahnya berdampak buruk dengan orang yang terkena pelet gitu ya. Kalau pengasihan gitu dia buruk juga nggak sih, Mas? Kalau pengasihan lebih umumnya dia baik. Baik ya? Baik. Karena apa? Kalau dari segi penggunanya sendiri, pengasihan lebih banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas diri. Karena untuk diri sendiri ya, karena bukan untuk diri ditujukan sendiri. oleh satu orang. Betul. Kalau pengasihan lebih umumnya ke situ. Jadi untuk digunakan diri bukan langsung ditujukan ke orang. Kalau sudah meningkat kualitas diri, pancaran aura lebih kuat, memiliki pancaran karisma, kewibawaan, pesona yang sangat menarik, orang yang melihat pun akan tertarik secara alami. Gitu. Ya. Jadi dampak orang yang terkena pengasihan secara umum tidak ada dampaknya. Nggak bahaya ya? Nggak bahaya. Bisa dikatakan jauh lebih aman daripada pelet. Tapi kenapa harus menggunakan pengasihan ya Mas kalau kayak gitu ya? Ya secara umum, contohnya saja orang yang kurang percaya diri. Gitu. Di dekat wanita saja merasa gemetar. Tidak bisa berkata-kata dengan baik. Padahal di depan temannya sendiri yang secara umum itu adalah teman bermain semisal, dia bisa mengatakan apa saja. Namun di hadapan orang lain itu bisa saja berubah. Itu tadi pertama adalah tidak percaya diri, kemudian merasa dirinya kurang terus. Ya, jadi fungsi jadi pengasihan itu tadi untuk menutupi itu. Seperti itu Mbak Lisa. Oke. Terus Mas, kalau misalnya ada cerita nggak tentang mungkin dari pengalaman Kang Nur atau mungkin dari pengalaman orang yang mungkin konsultasi ke Kang Nur gitu, ada nggak yang menarik gitu tentang kalau untuk pengasihan? Pengalaman yang menarik ya terkhusus
mengenai pengasihan, kalau secara umum pelet kan kita sudah tahu cara kerjanya tadi, bagaimana efeknya seperti apa. Kalau secara umum dari segi pengasihan ya, secara umum semuanya menarik. Karena apa? Mereka yang menggunakan ilmu pengasihan cenderung orang yang pertama kali tidak memiliki tingkat percaya diri yang kuat. Itu salah satu contohnya. Ya mungkin saja bisa dikatakan dia orang yang cupu, orang yang tidak percaya diri, tidak bisa bergaul, kemudian merasa sangat kurang. Ya kalau sudah mendalami suatu ilmu pengasihan khususnya ya cenderung mereka akan memiliki tingkat percaya diri yang kuat. Ya dia tidak ngapa-ngapain, tapi tiba saja orang-orang di sekitar suka sama dia. Gitu ya? Sangat menarik. Menariknya adalah itu terjadi secara alami. Tidak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Tidak ada paksaan dari apa orang. namanya kita mentargetkan ini harus suka sama saya gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, efek dari misalnya itu kan tadi untuk secara general ya Mas. Mungkin kalau misalnya orang yang menggunakan pengasihan itu kan mungkin dengan pasangannya nih. Adakah efek yang untuk jangka panjang gitu ketika orang menggunakan pengasihan ini dengan pasangannya? Ya, kalau efeknya ya, kalau dari sudut jangka panjangnya, kalau dari segi pengasihan secara umum efeknya cenderung tidak ada. Tidak ada. Karena itu tadi, itu semua terjadi secara alami. Karena fungsi dari pengasihan pertama kali adalah seperti yang saya sampaikan tadi, untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi orang yang suka itu ya suka secara alami, suka secara sendirinya, tidak ada paksaan. Ya, jadi untuk jangka panjangnya ya kita bisa tahu lah, semua akan terjadi secara harmonis. Oke, berarti nggak ada efek buruk. Nggak ada efek buruk. Di tengah jalan ada masalah, mungkin hilang rasa sukanya atau apa gitu. Kalau untuk efek ke arah situ, dari sebagian besar teman-teman yang sudah pakai, terutama dari klien saya, walaupun itu pun dari saya sendiri, sampai saat ini tidak ada. Dan saya merasa pun itu tidak akan ada. Kecuali itu cara kerja pelet. Pasti ada masanya, seperti tadi. Ya. Kalau untuk pengasihan secara umum tidak ada. Oke, kalau pelet ini sebenarnya ini nggak sih Mas, ada kayak semacam apa ya namanya ya? Ini loh, tumbal atau harus menggunakan apa gitu nggak untuk ini? Kalau untuk pelet itu kalau secara umum ya, terkhusus juga setiap orang pasti salah satunya adalah setiap praktisi spiritual. Kan kita banyak sekali praktisi spiritual yang di Nusantara kita ini yang juga menguasai ilmu-ilmu pelet. Secara umum orang yang menguasai ilmu pelet, yang ingin mempelajari juga, terkadang mereka juga ada tumbal. Apa tuh? Ada tumbal, salah satunya contoh saja adalah mungkin hewan cemani, ayam cemani, ayam sing yang hitam itu, yang hitam. Kemudian dan lain sebagainya. Tergantung dari praktisi spiritualnya, dia mau minta tumbal apa. Karena itu tadi pelet sebagian besar cara kerjanya adalah khodam, jin. Itu karena pengaruhnya dan khodam jinnya ini tuh mengikuti target ya. Betul, mengikuti target. Dia hanya bekerja pada orang yang ditargetkan. Gitu. Dan dia pasti butuh perawatan. Karena itu tadi tumbal yang digunakan itu digunakan untuk memberi makan, contoh saja itu beri makan ataupun sesajen untuk mereka. Oke, biasanya sajinya ditaruh di mana tuh? Ya, tergantung dari praktisi spiritualnya. Kalau praktisi spiritual itu memiliki layanan ritual untuk itu tadi, biasanya itu akan disimpan oleh dia. Karena apa? Jin dan khodamnya itu adalah pemberian dari praktisi spiritual itu tadi. Kemudian dari orangnya itu bertugas hanya untuk merawat. Ya artinya ya gitu, serah terima lah. Serah terima gitu sebagai ini sebagai penggantinya tumbalnya. Gitu. Terus cara agar kita tuh terhindar, maksudnya tadi kan udah dikasih tahu ya, kita harus meningkatkan iman gitu. Ketika kita udah kena pelet atau apa gitu, gimana sih caranya untuk menyembuhkannya? Ya, kalau untuk cara menyembuhkan pelet ini juga banyak sekali yang ditanyakan ke saya, terutama dari orang yang merasa terkena pelet. Ya, cara menyembuhkan paling mudah adalah kita harus bisa menjaga kondisi tubuh dulu. Kita tidak bisa asal-asalan untuk mengambil langkah. Kalau memang kita merasa kita terkena pelet, banyak dari kita itu langsung beranggapan dan langsung melakukan suatu tindakan yang gegabah. Contohnya? Contohnya saja, kita menghubungi seorang praktisi spiritual. Kemudian kita minta saran bagaimana caranya supaya pelet ini bisa hilang. Ya kita belum tahu solusi yang diberikan itu alirannya apa. Gitu. Kalau dia memberikan suatu solusi yang memang itu alirannya justru itu bisa menambah
efek buruknya, dia malah tidak bisa sembuh. Maka dari itu kita harus bisa berpikir dengan tenang terlebih dahulu kalau kita ingin menyembuhkan pelet. Dan cara yang paling mudah adalah kita menetralisir terlebih dahulu. Ya dengan sedikitnya kita meredakan lah. Okay. Ya kalau dari saya banyak mengajarkan itu berendam dengan air garam. Kapanpun ya, itu? Kapanpun. Ketika mandi atau apa? Boleh kapanpun, yang penting ketika kita melakukan suatu itu kita dalam kondisi yang fokus, kita tenang, kita tidak terburu-buru. Okay. Namun kebanyakan, seperti yang saya sampaikan tadi, efek pelet itu biasanya terjadi pada menjelang maghrib, kemudian pada malam hari. Jadi kalau saran saya, kalau kita ingin sedikitnya menetralisir, kita merendam dengan air garam itu pada waktu menjelang maghrib. Apanya yang harus direndam? Semua ya, badan? Ya, bisa semua badan. Paling mudah adalah mandi air laut. Mandi air laut. Air laut itu sebagai penetral yang paling ampuh. Oh, gitu ya. Mandi air laut. Jadi jangan lupa kalau misalnya kita... Jangan lupa kalau ke pantai... ke pantai kita mandi ke laut. Atau enggak dijadwalkan ya, sebulan sekali atau kapan gitu. Itu kan bagus. Sama saja kalau kita mandi air laut itu sama saja kita terapi. Ya, pasti kita kalau sudah berendam air laut, kita memiliki semangat, badan kita pasti merasa fresh. Salah satunya itu. Namun kalau kita tidak ada waktu ke laut, ya mungkin salah satunya itu tadi dengan rendaman air garam. Bisa seluruh tubuh ataupun hanya telapak kaki saja. Oke. Gitu. Oke, terakhir nih Mas, saran untuk sahabat Radaya tentang pelet dan pengasihan ini. Ya. Saran saya untuk semua sahabat Radaya yang menonton video ini, ya. Kalau memang untuk sahabat Radaya dan untuk semuanya, untuk masyarakat umum, kalau yang memang berkenan untuk mempelajari suatu ilmu pelet ataupun ilmu pengasihan, cobalah untuk digunakan untuk baik, untuk kebaikan. Tata dulu terlebih dahulu niat dan tujuannya untuk apa, karena jangan sampai nanti di tengah jalan melenceng niatnya. Awalnya digunakan untuk kebaikan, malah melenceng keburukan. Iya. Gitu. Jadi yang pertama itu, kalau untuk yang kedua, untuk orang umum biasanya, ya kita bercoba baiklah untuk menjalin komunikasi silaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena belum tentu juga apa yang kita ucapkan ini membuat orang-orang yang ada di sekitar kita itu senang. Kadang juga ucapan kita salah, membuat mereka sakit hati, ya mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Hal-hal yang tidak terduga untuk iya, kita betul. Ya. Itu saran saya.